Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik dari pembahasan saya kali ini mengenai proposal PKM Gagasan Futuristik Tertulis dengan judul program Kolaborasi Model Pentahelix terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Studi Kasus di Kota Bandung. Yang diusulkan oleh saya sendiri, yang Salsa Anissa, dengan NPM 10060119148. Pendahuluan. Latar belakang. Kota Bandung menjadi salah satu sentra industri ekonomi kreatif yang ditandai dengan terpilihnya Kota Bandung sebagai bagian dari UNESCO Creativity City Network pada tahun 2020 lalu. Data dari UNESCO menyatakan bahwa 56% kegiatan ekonomi di Bandung berasal dari hal yang berkaitan dengan desain seperti fashion, desain grafis, dan berbagai macam industri kreatif lainnya. Dengan dukungan demografi, para anak muda Bandung sangat aktif untuk menyelenggarakan event seperti workshop, konferensi, atau festival untuk mendorong pengembangan kreativitas yang ada di sana. Dapat dikatakan berarti Kota Bandung dianggap memiliki potensi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kolaborasi antara pemerintah dengan sektor non-pemerintahan, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Bandung, agar komunitas tersebut menjadi unggulan apabila dikelola secara optimal. Tujuan dari penulisan yang satu memberikan solusi kepada pemerintah terkait model tata kelola pemberdayaan ekonomi. Kedua, memberikan gagasan terkait pemberdayaan industri ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengoptimalkan peran organisasi non-pemerintahan dalam membantu pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi. Manfaat penulisan. Untuk penulis, diharapkan memberikan gagasan atau ide baru dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Yang kedua, bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi terkait ekonomi kreatif. Untuk masyarakat, diharapkan pemberdayaan ekonomi kreatif ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan wadah kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Gagasan. Kondisi terkini, menurut John Hopkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang-ulang. Karena secara umum, ekonomi kreatif sendiri adalah ekonomi berbasis gagasan dan imajinasi. Salah satu basis kota kreatif di Indonesia adalah Kota Bandung, dengan julukannya yaitu Kota Kembang. Di sektor ekonomi kreatif sendiri, di Kota Bandung ditandai dengan banyaknya industri lokal, pakaian, sepatu, kerajinan, bahkan perfilman. Peluang tersebut memiliki potensi lebih untuk dijadikan suatu komoditas baru dalam pengembangan sektor komoditas ekonomi. Terlebih lagi dalam sektor ekonomi kreatif yang dikolaborasikan dengan unsur budaya dan kearifan lokal dari daerah itu sendiri akan menambah nilai ekonomis dari produk tersebut. Industri ekonomi kreatif sekarang ini digadang-gadang mengalami tren positif serta sedang naik daun di kalangan pegiat usaha atau bisnis. Brand-brand lokal tersebut kebanyakan dikembangkan oleh beberapa pelaku usaha UMKM di Kota Bandung yang memanfaatkan potensi ekonomi kreatif. Dari industri kecil menengah apabila dikembangkan, akhirnya banyak produk UMKM hampir dikenal sekota Bandung. Namun untuk menambah daya saing produk serta pemasaran dari produk UMKM khususnya di Kota Bandung, perlu adanya sinergitas antara berbagai pihak, antara pemerintah, pelaku bisnis, komunitas masyarakat, akademisi, serta media yang saling berkolaborasi dalam usaha pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Bandung agar produk-produk lokal Bandung mampu dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar internasional dengan bekal latar belakang Kota Bandung yang disebut dengan Kota Kembang. Oleh karena itu, sangatlah perlu adanya peran pemerintah dengan menggandeng sektor non-pemerintahan untuk bersama mengatasi hal tersebut dalam upaya pemberdayaan ekonomi kreatif. Solusi yang ditawarkan. Beberapa solusi serta upaya dari pemerintahan Kota Bandung pernah dilakukan dalam upaya pengembangan industri kreatif dengan memfokuskan peluang ekonomi kreatif berbasis gaya hidup dan eksplorasi karya kepemilikan. Antara lain seperti industri clothing, five factory outlet,
musik dan kuliner, serta layanan kreativitas antara perusahaan seperti iklan. Langkah awal Pemkot Bandung melalui Bapelitbang dan Kemendagri menggelar FGD bersama stakeholder terkait dengan pengembangan industri kreatif. Sebagai lanjutannya dibuatlah aplikasi pelayanan ekonomi kreatif berdasarkan direktori, yaitu BISMA. Di aplikasi ini tercatat Kota Bandung terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif dengan total sebanyak 604 usaha. Yang kedua, pemerintah Kota Bandung juga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dilihat dari terbuatnya Little Bandung Store, di mana produk-produk kreatif dari UMKM yang layak jual ini dikumpulkan dan dibantu penjualannya di toko-toko Little Bandung Store secara daring. Sesuai dengan Perpres RI nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil, pemerintah Kota Bandung juga membebaskan biaya perizinan usaha ekonomi kreatif di bawah 500 juta. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan serius dari Pemkot Bandung terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung. Selain itu, terkait fasilitas, Pemkot Bandung juga mendirikan Bandung Creative Hub atau BCH yang terdiri dari 5 lantai. Didirikannya BCH ini diharapkan sebagai wadah untuk pemuda Kota Bandung dalam mengembangkan minat dan bakatnya, serta sebagai wadah fasilitas pengembangan untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif, serta ada harapan Pemkot Bandung juga untuk kesadaran masyarakat akan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Bandung semakin tinggi, mulai dari aspek pemodalan, infrastruktur, dan pemasaran. Pihak yang dapat berperan aktif itu pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu terwujudnya program tersebut, yaitu pemerintah Kota Bandung melalui Wali Kota dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, komunitas masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi kreatif ataupun ikatan usaha sejenisnya, pelaku bisnis atau usaha, akademisi khususnya pakar ekonomi, serta media. Peran pemerintah di sini yaitu sebagai berikut. Pemerintah dapat diharapkan berperan memberikan insentif pemodalan usaha kepada penggiat industri kreatif, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin produksi. Yang kedua, memperketat soal kebijakan hak cipta, terutama pada produk lokal sehingga terhindar dari pembajakan dan kerugian. Yang ketiga, membuat program wajib kenakan produk lokal. Kemudian ada peran aktif dari media, yaitu diharapkan bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Pemanfaatan influencer akan lebih efektif untuk promosi industri kreatif di media sosial. Yang kedua, pemanfaatan platform komunikasi publik untuk menjembatani interaksi sesama pelaku usaha ekonomi kreatif maupun dengan pemerintah. Peran untuk akademisi yaitu diharapkan melakukan riset terkait pemberdayaan ekonomi kreatif sehingga menghasilkan saran kebijakan kepada pemerintah dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada peran dari pelaku usaha diharapkan sebagai fasilitator dalam pengembangan sumber daya pelaku ekonomi kreatif untuk dibekali skill untuk mengelola usahanya dengan baik, mendorong investor agar roda usaha ekonomi kreatif tetap dapat berkembang. Selanjutnya, komunitas masyarakat itu diharapkan berperan dalam meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama masyarakat untuk lebih tertarik menggunakan brand lokal yang berkualitas tinggi agar iklim industri ekonomi kreatif tetap terjaga dengan baik, menggali setiap potensi yang terdapat sebagai potensi ekonomi kreatif, serta memperluas pasar. Kesimpulan, gagasan yang diajukan yaitu kolaborasi model pentahelix dalam upaya pemberdayaan ekonomi kreatif ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu dibutuhkan pihak-pihak yang dapat
membantu terlaksananya kolaborasi Pentahelix terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif tersebut. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu terwujudnya program tersebut, yaitu pemerintah kota Bandung melalui Wali Kota dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, komunitas masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi kreatif, ataupun ikatan usaha sejenisnya, pelaku bisnis ataupun usaha, akademisi, khususnya pakar ekonomi, serta media. Dengan adanya program Pentahelix ini yang menjadi wadah untuk pemberdayaan ekonomi kreatif harus didukung dengan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, pakar ekonomi, media, dan masyarakat agar dapat memudahkan pemberdayaan ekonomi kreatif ini sehingga ekonomi kreatif ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, membantu inovasi berkembang lebih cepat, dan membuat manusia menjadi lebih kreatif. Hingga membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung ini menjadi lebih meningkat dan lebih baik. Teknik implementasi yang akan dilakukan, yang pertama ada mendata setiap pelaku ekonomi kreatif yang masih aktif di Kota Bandung, kedua melihat potensi kreatif yang sekiranya masih relevan di era saat ini, ketiga mengkategorikan bidang-bidang komoditi terkait perilaku ekonomi kreatif yang aktif di Kota Bandung, keempat melakukan model kolaborasi ABCGM untuk mendorong sektor pemberdayaan ekonomi kreatif. Yang kelima, mendampingi serta mengarahkan para pelaku usaha ekonomi kreatif dari mulai mendorong pemerintah untuk merelaksasi pemodalan dengan sektor bisnis serta menjamin iklim pasar yang sehat dengan mendorong kolaborasi antara komunitas dan media terkait sosialisasi serta pemasaran produk. Prediksi hasil yang akan diperoleh yaitu ada aspek lingkungan, aspek sosial, hingga aspek ekonomi hingga aspek sosial. Maaf untuk sebelumnya, ini adalah aspek politik. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian atau karya tulis ilmiah proposal PKM ini. Baik, hasil dari kolaborasi model Pentahelix dalam upaya pemberdayaan ekonomi kreatif ini diharapkan berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak yang dapat membantu terlaksananya program ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan harapan hasil dari presentasi ini dapat dipahami dengan baik dan teraplikasikan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.